Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri, jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabarnya teman-teman? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga semuanya sehat, selalu diberikan limpahan rahmat dan juga rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada episode kali ini, aku kembali akan membawakan kisah dari seorang narasumber yang bernama Pak D. Mungkin teman-teman masih ingat, dulu Pak D pernah mengirimkan kisahnya yang berjudul 30 tahun menjadi seorang penjaga kuburan. Dan bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus kisah ini sampai habis. Tapi sebelum kita memulai kisah ini, ada baiknya kita berdoa agar apa yang dialami oleh Pak D tidak terjadi kepada kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Pada episode kali ini, Pak D membagikan suatu kisahnya yang berjudul Dukun Beranak Asih, di mana sang dukun beranak memiliki suatu kebiasaan yang begitu aneh, yaitu meminum air tutuban wanita yang ingin melahirkan. Kejadian ini bisa dibilang sudah lama sekali, pada awal dekade 90-an, di mana dulu sarana kesehatan publik sangatlah sulit ditemui di daerah. Dan apabila para masyarakat ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang lumayan lengkap, mereka harus menempuh jarak yang begitu jauh ke kota. Hal itulah yang membuat para warga masih banyak sekali mengandalkan pengobatan alternatif, baik dari segi herbal ataupun juga segi klinik. Bahkan dulu, seorang bidan saja sangatlah susah dicari, membuat di setiap desa pasti memiliki seorang dukun beranak. Biasanya, keahlian itu mereka dapatkan turun-menurun ataupun juga dipelajari mereka secara otodidak. Dulu, di kampung Pak D, ada seorang dukun beranak yang sangatlah terkenal, yaitu Bidan Asih. Sebenarnya, ia tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang kesehatan ataupun juga di masalah persalinan. Namun, ia dikenal para warga sebagai dukun beranak yang sangatlah manjur. Mungkin itulah yang membuat gelar bidan disematkan oleh orang kampung kepada dirinya. Sudah tak terhitung lagi banyaknya para ibu hamil yang dibantu melahirkan. Dan belum lagi kasus bayi yang susah dilahirkan secara normal, yang harus melalui tindakan operasi. Tapi apabila Bidan Asih telah beraksi, hal itu tidak menjadi masalah buatnya. Hanya dengan elusan dan juga sentuhan ajaibnya, bayi itu bisa dikeluarkan secara normal. Namun di balik semua itu, ada suatu kebiasaan dari Bidan Asih yang bisa dibilang cukup unik dan bahkan nyeleneh. Ia kerap kali menampung dan juga membawa pulang air tutuban ibu hamil. Entah air itu akan dipergunakan untuk apa. Karena kehebatannya, nama Bidan Asih sangatlah terkenal, baik di tempat ia tinggal sampai ke kabupaten tetangga. Bidan Asih juga terkenal sangatlah cantik dan awet muda. Bahkan di usianya yang sudah masuk kepala empatan saja, ia masih terlihat seperti gadis yang berumur 25 tahun. Dan karena kecantikannya pula, Bidan Asih kerap sekali kawin cerai dengan para pria muda, baik yang ada di desa ini maupun dari luar kota. Namun, tidak ada manusia yang sempurna. Walau sudah terhitung pernah menikah sebanyak 15 kali, Bidan Asih belum juga dikaruniai seorang anak. Padahal, untuk ukuran seorang wanita seperti Bidan Asih,
Ia bisa dibilang sangatlah mapan, berparas cantik, dan juga memiliki pekerjaan yang bisa sangat diandalkan pada tahun 90-an. Karena ia tidak memiliki anak, bidan asih pun mengangkat seorang anak yatim piatu untuk menjadi anak tirinya. Sebut saja ia bernama Salma. Salma lah yang menemani bidan asih dalam kesehariannya. Di suatu ketika, Salma yang tinggal di rumah bidan asih berteriak minta tolong kepada warga. Ia meminta bantuan karena pada saat itu tiba-tiba saja bidan asih jatuh sakit dan penyakitnya itu bisa dibilang aneh. Padahal saat siang hari bidan asih masih terlihat sehat dan juga masih sempat membantu salah seorang warga melahirkan. Para warga pun yang mengetahui bidan asih sakit segera datang ke sana dan mencoba memberikan pertolongan. Namun, saat para warga datang ke sana, mereka semua terkejut melihat bidan asih ternyata sudah tidak bernyawa lagi. Ia dinyatakan meninggal dunia pada saat itu. Pada akhirnya Pak D pun disuruh oleh kepala desa untuk menggalikan lubang kubur. Dan Pak D pun segera melaksanakan tugas itu karena memang itu adalah pekerjaannya. Dan dari sinilah semua keanehan-keanehan pun terjadi di sana. Pada saat para warga ingin memandikan jenazah bidan asih, mereka semua pun langsung bergotong royong untuk mengangkat tubuh dari jenazah tersebut. Namun, keanehan kini terjadi. Tubuh dari bidan asih ini yang notabene kecil terasa begitu berat. Bahkan harus membuat 5 orang pria dewasa bergotong royong mengangkatnya ke tempat pemandian mayat. Setelah bersusah payah memindahkan jenazah dari bidan asih ke tempat pemandian, kini keanehan lainnya pun terjadi lagi. Di mana pada saat prosesi pemandian jenazah dimulai, tiba-tiba saja tubuh dari bidan asih mengeluarkan asap. Dan setelah itu, para serupawan dan juga cantik yang ada di diri bidan asih seketika menghilang. Tubuhnya langsung berubah menjadi tua dan juga mengeriput. Hal itu pun sontak membuat kaget para ibu-ibu yang sedang melaksanakan pemandian jenazah. Mereka semua sontak langsung histeris melihat hal itu. Ada yang beristighfar, ada juga yang berteriak. Dan hal itu pun membuat geger para warga yang ada di sana. Namun, tetap saja proses pemandian dari mayat bidan asih tetap dilanjutkan. Setelah prosesi pemandian mayat itu selesai, segeralah tubuh bidan asih pun kembali diangkut untuk dikafankan. Dari sini sudah banyak kehebohan-kehebohan yang ditunjukkan oleh para warga. Karena mereka semua terkejut melihat kecantikan dan juga para serupawan bidan asih kini berubah menjadi seonggok mayat yang terlihat begitu tua. Saat proses pengapanan telah selesai, tiba-tiba saja rumah duka bidan asih dihampiri oleh 2 orang pria misterius berbaju hitam. Entah apa yang dikatakan oleh 2 pria misterius itu kepada Salma. Namun, setelah menjumpai Salma, mereka langsung saja pergi meninggalkan rumah duka tanpa melanjutkan prosesi pemakaman yang ada. Sekitar jam 4 sore setelah sholat asar, kini para warga pun langsung berbondong-bondong mengantarkan jenazah bidan asih menuju liang lahat di pemakaman tempat Pak D bekerja pada saat itu. Namun, di perjalanan menuju makam, kini keanehan kembali terjadi di sana, di mana tubuh dari bidan asih tiba-tiba saja mengeluarkan bau busuk yang begitu sangatlah tidak enak. Ditambah lagi, tubuh itu mengeluarkan sebuah cairan yang begitu kental.
Padahal mayat bidang asih ini baru saja meninggal siang tadi. Setelah tiba di pemakaman Muslim, langsunglah mereka semua melakukan prosesi pemakaman mayat dan semuanya berjalan lancar. Lalu setelah itu, mereka kembali ke rumah masing-masing. Sebenarnya, ada beberapa pertanda kalau matinya bidan asih ini bisa dibilang tidak wajar. Karena Pak D yang saat itu menggali kuburan untuk bidang asih sudah merasakan kalau adanya sesuatu yang tidak beres akan terjadi. Di mana saat Pak D sedang menggali, ia merasakan kalau saat itu tanah yang ia gali terasa begitu keras. Padahal kultur tanah tempat pemakaman tersebut bisa dibilang sangatlah gembur dan mudah untuk digali. Ada juga keanehan yang lain. Saat Pak D sedang asik menggali, tak sengaja Pak D melihat ada 2 orang yang mengawasinya dari kejauhan. 2 orang pria berbaju hitam itu nampak asing bagi Pak D. Dan Pak D pada saat itu tidak mau ambil pusing. Kembali Pak D melanjutkan aktivitasnya menggali liang lahat untuk bidang asih. Dan saat liang lahat itu telah selesai digali, tiba-tiba saja 2 orang pria misterius itu yang sedari tadi telah mengawasi Pak D langsung menghilang entah kemana. Di malam pertama kematian bidan asih, para warga langsung saja melakukan tahlilan di rumah duka. Dan setelah tahlilan selesai digelar, tiba-tiba saja mereka semua dikejutkan dengan bau busuk yang kini menyergap di dalam rumah. Dan asal-usul bau busuk itu ternyata bersumber dari kamar pribadi bidan asih. Hal itu sontak membuat para warga heboh. Mereka langsung mencoba mengecek ke dalam kamar tersebut. Dan setelah kamar itu dibuka, ternyata sumber dari bau busuk itu tidak ada. Pada awalnya mereka mengira mungkin bau busuk itu bersumber dari bangkai tikus yang mati di dalam kamar. Namun setelah dicek, ternyata semuanya normal dan biasa-biasa saja. Belum sempat para warga menyelesaikan keanehan pertama, kini keanehan baru pun kembali terjadi. Di mana di dapur yang diisi oleh para ibu-ibu yang pada saat itu menyiapkan hidangan untuk acara tahlilan ini dibuat heboh. Mereka semua menyaksikan ada sosok wanita yang terlihat memiliki wajah hitam legam seperti baru saja dibakar muncul di sana. Sosok wanita itu berdiri dan mengambil potongan ayam yang telah tersaji di mangkuk. Lalu sosok wanita itu pergi meninggalkan para warga menuju ke arah hutan. Hal itu membuat para ibu-ibu yang ada di dapur pun langsung berteriak histeris ketakutan dan berhamburan berlari meninggalkan rumah bidan asih. Kabar dari penampakan sosok wanita yang begitu mengerikan itu segera menyebar ke seluruh penjuru kampung. Bahkan Pak D pun juga mengetahui hal itu. Namun, Pak D tetap mencoba untuk memberanikan diri bekerja pada malam itu dan segera menuju ke pos tempat ia harus menjaga pemakaman umum yang ada di desa. Setelah jam 10 malam, Pak D pun kini tiba di pos yang ada di makam tersebut. Karena rasa takut, Pak D pun seketika saja langsung memutuskan untuk tidur di pos itu. Karena beliau tidak mau diganggu oleh sosok hantu yang bergentayangan. Dan Pak D juga merasa kalau orang tidur tidak akan pernah didatangi oleh sosok hantu. Pak D pun langsung terlelap pada malam itu. Dan sebelum azan sholat subuh, Pak D pun langsung terbangun. Awalnya, Pak D merasa kalau keadaan sudah aman. Dan karena semalam, ia juga merasa tidak mengecek keadaan makam. Di pagi buta itu pun Pak D langsung mencoba berkeliling. Satu persatu area makam Pak D cek.
dan semua aman terkendali. Namun saat Pak D ingin menuju ke area makam bidan Asih, Pak D dikejutkan oleh sosok wanita berbadan gosong sedang duduk meratapi batu nisan bidan Asih sambil menangis. Pak D pun heran. Ia mencoba mengintip dari balik semak-semak, dan alangkah terkejutnya Pak D melihat sosok bidan Asih sedang menangis pilu meratapi batu nisan yang ada di sana. Menurut Pak D, tidak mungkin maling di jam sepagi ini hanya duduk sembari menangis seperti itu. Karena yakin itu adalah setan dan bukan manusia, Pak D langsung lari dari sana dan langsung menuju ke arah rumah. Karena sosok itu terlihat sangatlah mengerikan, apalagi suara tangisannya sungguh menambah rasa takut yang hadir di diri Pak D begitu kuat. Keesokan harinya, kampung pun dibuat geger dengan kabar hantu bidan Asih yang gentayangan. Banyak para warga yang membenarkan dan melihat penampakan hantu itu saat proses pentahlilan semalam. Dan karena kabar tersebut, kampung yang biasanya ramai di malam hari pun langsung sepi karena banyak orang yang tidak berani keluar rumah. Ada suatu kejadian yang pernah menimpa Ali dan juga Mustopa. Mereka berdua sebenarnya sudah tahu kabar dari hantu gentayangan arwah bidan Asih. Karena saat itu mereka adalah seorang pedagang yang biasa berjualan di pasar malam yang ada di kabupaten sebelah. Mau tidak mau harus kembali pulang ke kampung pada larut malam. Saat itu waktu masih menunjukkan pukul 1 malam. Mereka yang saat itu sedang mendorong gerobak milik mereka tak sengaja melewati rumah bidan Asih. Saat mereka melewati rumah itu, mereka melihat ada sosok bidan Asih sedang duduk di bangku goyang yang berada tepat di teras rumahnya. Sosok itu nampak terlihat begitu mengerikan. Badannya hangus terbakar dan juga matanya memancarkan warna yang begitu merah menyala. Ia menangis sambil duduk menggoyang-goyangkan bangku itu. Dan langsung sosok itu menjerit, Tolong aku. Melihat kejadian itu, Ali dan juga Mustopa langsung lari meninggalkan gerobak mereka begitu saja. Tolong aku. Jeritan itu masih saja mereka dengar pada saat mereka telah berlari. Dan setelah lumayan jauh berlari, tibalah mereka di depan rumah tempat mereka berdua tinggal. Mereka awalnya merasa sedikit lega, namun ternyata itu salah. Saat mereka melihat ke arah jalan, ternyata sosok bidan Asih kini muncul di tengah jalan sembari mendorong gerobak yang mereka tinggal tadi. Sontak saja Ali dan juga Mustopa langsung masuk ke rumah dengan perasaan yang begitu ketakutan hebat. Malam demi malam teror hantu itu semakin berkembang dan juga semakin membuat para warga takut. Bahkan saat tahlilan di hari ke-7 di rumah duka, tidak ada satupun warga yang berani datang. Hanya ada ustadz dan juga beberapa sanak keluarga yang hadir di sana. Melihat hal itu, ustadz pun merencanakan untuk menindaklanjuti masalah ini. Dan pada keesokan harinya, para warga pun langsung dikumpulkan di rumah kepala desa agar mereka semua dapat menyelesaikan teror dari hantu bidan Asih ini. Salma pada saat itu juga ikut diundang pada rapat tersebut. Dan saat rapat telah dimulai, di sanalah para warga langsung menyampaikan keluh kesah mereka akan teror hantu yang terjadi di desa itu. Namun saat itu Salma tidak terima karena ia mendengar semua hal buruk yang dikatakan oleh para warga tentang bidan Asih. Namun karena ia kalah jumlah suara,
Mau tidak mau, Salma hanya diam memendam amarahnya dalam dada. Di sana Pak Ustadz juga langsung bertanya, apakah ada suatu hal yang belum diselesaikan dalam hidup bidan Asih, makanya arwahnya menjadi mengganggu seperti saat ini. Namun Salma menjawab tidak tahu apa-apa tentang masalah itu. Dan kembali Pak Ustadz bertanya, apakah ada kebiasaan yang sering dilakukan oleh almarhum selama hidupnya. Lalu sebuah pengakuan yang mengejutkan dikeluarkan oleh Salma. Dulu semasa hidupnya, waktu almarhum masih aktif menjadi seorang dukun beranak, Asih kerap kali mengumpulkan air tutuban para pasiennya yang mau melahirkan. Dan setelah itu, Asih langsung meminum air tersebut di rumahnya. Sempat Salma bertanya fungsi dan juga kegunaan air tutuban yang ia minum. Asih pun menjelaskan, air itu adalah syarat untuk ilmu yang ia aji, agar ia bisa membantu orang melahirkan dan tetap awet muda seperti Asih waktu masih hidup. Dan apabila ia tidak minum air tutuban itu, maka ilmu beserta kecantikannya pun akan memudar. Penjelasan Salma itu sontak membuat semua orang yang ada di sana kaget. Tidak pernah ada yang menyangka sebelumnya kalau selama ini Asih telah mempraktekkan ilmu hitam dan pada akhirnya berimbas pada kematiannya. Lalu Salma juga menjelaskan kalau akhir-akhir ini rumah kediaman Asih sering diintai oleh dua pria misterius. Lantas Salma pun langsung ketakutan hebat saat menjelaskan hal itu. Namun Pak Ustadz yang tahu langsung mencoba menguatkan Salma dan menyuruhnya untuk memperkuat imannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz langsung menerangkan, nampaknya yang menghantui para warga bukanlah arwah almarhum, tapi setan atau jin yang selama ini telah menyesatkan Asih. Lalu para warga pun meminta saran bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Dan Pak Ustadz pun menerangkan suatu hal agar bisa dikerjakan bersama-sama. Biasanya setan atau jin yang penasaran itu akan muncul setelah senja tiba. Nanti harus ada yang berani menangkapnya dan memasukkannya ke dalam botol. Namun mendengar hal itu tidak ada satupun orang yang berani. Dan karena Pak D yang udah terbiasa berada di kuburan pun langsung ditunjuk oleh kepala desa. Mau tidak mau, Pak D yang biasa di sana pun tidak bisa menolaknya. Namun Pak D meminta agar ia tidak melakukannya sendiri. Lalu Pak Ustadz pun bersedia menemaninya bersama dengan beberapa warga pada saat itu. Sore hari pun tiba. Pak D bersama Pak Ustadz dan juga beberapa warga kini telah berkumpul di pemakaman itu. Di sana mereka semua tengah bersiap untuk melakukan penangkapan hantu Asih yang selama ini telah mengganggu orang yang ada di desa. Saat azan maghrib sudah berkumandang, mereka pun kini bersiap di dekat makam Asih. Perlahan tapi pasti, dengan bergantinya siang menjadi malam, tiba-tiba mereka semua melihat ada asap yang keluar dari lubang di dekat nisan makam Asih. Melihat hal itu, sontak para warga dan juga Pak D langsung kaget. Namun Pak Ustadz langsung menyuruh mereka semua keluar dari tempat persembunyiannya dan segera menancapkan botol yang telah disiapkan ke lubang tempat asap itu keluar. Seketika saja mereka semua langsung bergerak dan kepulan asap itu langsung masuk ke dalam botol yang telah ditancapkan di lubang. Perlahan tapi pasti, kini semua asap itu telah masuk ke dalam botol tersebut. Setelah itu, botol itu langsung ditutup dan segera mereka amankan.
Lalu Pak Ustadz langsung menyuruh mereka semua membawa botol yang telah terisi oleh hantu asih itu ke arah dalam hutan. Dan mereka semua langsung menguburkan botol haram itu di dalam tanah. Setelah prosesi itu mereka lakukan, segeralah mereka kembali dengan perasaan yang senang. Mereka semua berharap agar teror yang terjadi ini akan berakhir. Beberapa hari telah berlalu setelah kejadian itu. Kini, kampung sudah terasa aman kembali. Dan tidak ada kabar lagi orang melihat penampakan ataupun diganggu oleh sosok bidan asih. Dan pada akhirnya, semua pun kembali normal seperti sedia kala. Namun, tidak dengan Salma. Salma yang pada saat itu masih tinggal di rumah bidan asih masih merasakan kalau sosok bidan asih sering menampakkan diri di rumah tersebut. Bahkan kini ia merasa kembali tidak nyaman karena dua orang pria misterius itu masih kerap menghampirinya pada saat di rumah. Karena memang belum ada yang tahu siapakah dua orang pria tersebut. Salma yang sudah tidak tahan dengan keadaan itu pun pada akhirnya pindah dari rumah tersebut. Karena pindahnya Salma, rumah itu pun menjadi kosong melompong, tidak berpenghuni. Dan para warga yakin kalau bidan asih masih bergentayangan di dalam rumah itu. Pernah ada keluarga dari bidan asih mencoba untuk menjual rumah tersebut. Namun, tidak ada satupun orang, baik dari desa tersebut ataupun dari luar desa, yang mau menawarnya. Padahal rumah itu bisa dibilang dijual dengan harga yang begitu murah. Tapi keangkeran yang di sana membuat orang-orang tidak berminat untuk tinggal bahkan membeli rumah tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu dulu kisah yang bisa dibagikan oleh Pak D. Semoga kisah kali ini bisa memberikan pembelajaran dan juga hikmah pada kita semua. Karena jujur saja, ilmu hitam yang dipraktekkan oleh bidan asih sangatlah mengerikan, apalagi sampai berani meminum air tutuban milik pasiennya. Dan bagi teman-teman yang ingin membagikan kisah seperti Pak D, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah menyaksikan kisah ini sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Saya Dika pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalam. Terapi merinding selesai.